habis. Tapi ulo salam mulya atur bagya wis Nusantara. Wilahing jati nuhuni hajat-hajate leluhur Nusantara tabe uluk salam mulya. Pemilihan presiden sudah dimenangkan secara quick count walaupun belum ditetapkan oleh KPU, dan secara hitungan real sebagian telah menyatakan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka kemungkinan besar menjadi pemimpin, dan itu sesuai dengan arahan leluhur adalah si Raja Buntal. Saya masyarakat bawah, saya punya hak juga untuk memberikan semacam, kalau etis berlebihan, namun saya punya hak untuk bersuara juga lah secara mudahnya bahwa programnya Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming ini adalah menggetarkan, seolah-olah kekayaannya sudah luar biasa Indonesia ini, dan seolah-olah itu seorang patriotis sejati, pahlawan sejati yang tidak menghendaki masyarakatnya ini menderita, lebih baik mereka yang menderita. Namun nyatanya belum sampai sejauh itu. Lah ini kasus nyata. Artinya secara telak-telak umpamanya terdeklarasi bahwa Pak Prabowo telah mengentaskan 5 orang yang tuna tanah, tuna rumah, umpamanya terdeklarasi yang tuna tanah, tuna rumah, dan Pak Prabowo itu umpamanya memberikan kandang lah, nggak usah rumah, kepada orang-orang yang majnun, atau kata Pak Kiai, kalau kata saya orang sakit ingatan di jalan-jalan, lalu dikandangkan, lalu diberi makan dan sebagainya. Artinya saya sekilas belum pernah mendengar, kalaupun sudah melakukan ya monggo, namun saya belum pernah mendengar hal-hal yang demikian dari Pak Prabowo Subianto. Namun kalau yang saya dengar bahwa beliau itu menolong TKI, ya, lalu beliau itu memberikan sedekah setiap tahunnya kepada tetangga, kepada janda-janda, dan itu kalau yang demikian itu banyak yang melakoni. Namun ini adalah ukuran negara, ukuran yang besar, sehingga mungkinkah hal ini akan terjadi. Dan lalu secara hukum batin seperti apa? Hukum batin ya hukum tindakan yang urip, artinya hukum sebab akibat yang disampaikan daripada kita, yang ditindakkan daripada kita. Lah mau tidak mau kaitannya kita sebagai bangsa yang beriman, yang percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa, ini akan dikaitkan. Orang yang beriman itu adalah akan segala sesuatu, tindakan, ucapan dikaitkan dengan akibat hari akhir, ya. Orang yang beriman itu adalah samu barang tumindak dikaitkan dengan akibat hari akhir. Saya akan menyampaikan bahwasanya susu gratis, makan gratis, ini menurut hukum batin, sekali lagi menurut hukum batin. Kalau saya mungkin terlalu konseling dengan diri saya dan Tuhan saya dan kegaiban saya tidak berani mengatakan yang demikian. Sekali lagi, kalau saya tidak berani mengatakan akan menggratisi susu, menggratisi makan, ya. Sebab mengapa demikian? Sesungguhnya yang memberi makan secara hakikat, makanya saya dengan, walaupun mohon maaf, saya anak tiri saya saja pada, lalu yang ikuti saya itu juga ada beberapa orang, mungkin puluhan orang gitu aja lah. Saya tidak pernah mengatakan kamu tak kasih makan saya nggak berani. Paling bahasa saya adalah kamu tak lantari makan oleh saya, ya. Kamu tak carikan makan oleh saya, kamu tak carikan duit oleh saya. Namun kalau kamu tak gratisi sebab saya gratisi, niscaya ini adalah bahasa yang keliru, sebab kita itu adalah sebagai tangan-tangan Tuhan. Artinya kalau kita akan menyampaikan bahwa akan saya memberi gratis, berarti kita ada rasa keangkuhan, kesombongan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita merasa lebih kaya daripada Tuhan Yang Maha Esa. Dan lalu saya akan menyampaikan ada sebuah kisah, ya, bahwasanya dulu Kanjeng Nabi Sulaiman orang yang kaya raya, yang luar biasa kekayaannya, yang luar biasa kesaktiannya, itu pun pernah menantang akan
memberikan makan, akan memberi makan seluruh makhluk Tuhan. Ternyata baru ikan paus satu saja tuh harta Sulaiman itu habis lah. Ini kasunyatan yang kita pernah mendengar dari sebuah cerita. Artinya bahasa ini bukan bahasa yang salah, namun bahasa yang keliru. Semestinya Pak Prabowo Subianto ini mohon maaf kepada Tuhan Yang Maha Esa dan alam raya yang bahwasanya bahasa ini adalah bahasa keangkuhan. Saya akan berupaya mencarikan makan yang tanpa syarat mencari kepada generasi muda Indonesia, karena anak-anak ini kan belum saatnya untuk mencari. Memang anak ini adalah saatnya untuk diberi. Lalu saya akan menyampaikan pula yang bahwasanya masyarakat ini secara jujur sesungguhnya tidak perlu dicarikan atau diberi cuma-cuma. Sekali lagi, masyarakat ini nggak perlu digratisi, namun digerakkan. Sekali lagi, digerakkan atau bagaimana mengolah cara berpikir untuk masyarakat ini punya kegiatan, sehingga masyarakat ini bisa mandiri. Sekali lagi, menciptakan masyarakat yang mandiri itu lebih penting daripada menggratisi makan. Lah, apalagi hanya sekedar susu dan makan ya. Orang tuanya manakala sudah mampu, niscaya orang tua itu justru akan bisa memberi atau memberi ke yang lain, berefek positif, suka memberi kepada yang lain atau melantari kepada yang lain, sehingga niscaya Indonesia ini tidak perlu digratisi oleh negara. Sekali lagi, tidak perlu digratisi oleh negara. Jadi yang lebih penting, usulan saya atau komentar saya atau suara saya untuk Pak Prabowo, bahasa ini adalah bukan salah, namun bahasa yang keliru. Semestinya Pak Prabowo ini mohon maaf kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, mohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa yang saya maksud, dan lalu mohon maaf pula kepada masyarakat Indonesia dan alam raya ini bahwasanya tidaklah mungkin akan mampu menggratisi. Lah, apalagi saya melihat sebuah video bahwasanya yang untuk menggratisi ini adalah konon menurut video saya lihat di Facebook bahwasanya uang hutang dari World Bank atau Bank Dunia. Lah, ini semestinya menurut saya ini kurang pantas untuk disampaikan. Buat apa gratisi kok kita hasil utang? Ya, sekali lagi, buat apa kita gratisi lo kok hasil utang? Lah, ini berarti belum punya kemampuan. Sekali lagi, belum punya kemampuan untuk menggratisi, sehingga saya menyampaikan kali ini seyogyanya Pak Prabowo Subianto ini adalah mohon maaf dan lalu mengubah kata-kata yang menggratisi dengan kata mengupayakan untuk memberikan makan kepada anak-anak di sekolah-sekolah itu, karena anak memang belum saatnya mencari, namun diberi, sehingga nantinya akan lebih santun kepada alam raya. Sekali lagi, lebih santun kepada alam raya dan lebih santun kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga niscaya nanti akan lancar. Seperti Pak Harto dulu kan sudah jelas banyak memberikan hal-hal yang positif lah. Bahkan kata Cak Nun ini saya pernah mendengarkan, berapa ulama yang dijamin oleh Pak Harto, taruhlah dijamin keuangannya biar nggak reseh dan sebagainya, itu menurut Cak Nun ini saya pernah mendengar itu. Lah, ini pun tidak mengatakan menggratisi, kan tidak ada sama sekali lah. Jadi ini bahasa yang perlu digubah menurut saya. Jangan sampai memberikan makan gratis lalu akan memberikan susu gratis dan nantinya uang itu menurut keterangan di Facebook adalah hasil hutang. Ini adalah merupakan kecongkakan menurut saya. Mohon maaf kepada Pak Prabowo, ini adalah kecongkakan. Mari kita upaya bersama untuk memberikan gizi yang baik kepada anak-anak Indonesia di sekolah-sekolah, di setiap sekolah lah. Ini mungkin lebih santun. Saya rasa demikian. Terima kasih.